رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang saya hormati segenap takmir masjid dan juga panitia kajian malam Senin Masjid Al-Awabin. Yang saya hormati pula kaum muslimin muslimah jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Awabin, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadakan majelis taklim. Tentunya besar harapan kita dari majelis ini kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah dijanjikan di majelis kita, insyaallah kita akan membahas bersama sebuah kitab yang berjudul Al-Fawaid Al-Jaliyah. Masih ada nuskahnya apa enggak? Masih ada cetakannya? Saya adanya di enggak apa-apa. Enggak apa-apa sama aja. Kitab yang berjudul Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhid Rabbil Bariyah, yang kalau kita terjemahkan, Al-Fawaid adalah faidah-faidah, Al-Jaliyah yang jelas, yang terang, fi Tauhid Rabbil Bariyah, dalam masalah Tauhid Rabbul Bariyah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbnya manusia. Jadi kitab ini berisi tentang faidah-faidah yang insyaallah dengan pemaparan penulis jelas, gamblang, mudah dipahami, mudah dicerna. Dan faidah-faidah ini adalah terkait dengan tauhidullah. Di sini disebutkan penulisnya adalah cuma disebutkan Khalil As-Sahli. Di dalam halaman kedua di situ disebutkan namanya Khalil Lafi Hamud Sahli. Khalil Lafi Hamud Sahli. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang kitab ini, sedikit saja ingin saya berikan gambaran tentang pentingnya tauhid.
Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ajaran kita mengenal di sana ada rukun Islam. Yang Islam itu dibangun di atasnya. Rukun Islam ini ada berapa? Ada 5. Rukun Islam ada 5. Dan ini merupakan pokok daripada ajaran Islam. Inti daripada ajaran Islam. Kemudian dari yang 5 ini, yang terpenting, yang paling utama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita katakan adalah ini merupakan pondasi bagi semua syariat Islam yang lainnya. Syahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pondasi bagi agama seseorang. Kita mengetahui bahwasanya bangunan semegah apapun tidak ada artinya ketika tidak ada pondasinya. Maka demikian juga amalan sebanyak apapun yang dikerjakan oleh seorang ketika tidak dilandasi dengan tauhid, maka hakikatnya sama seperti bangunan yang tidak memiliki pondasi. Bagaimana seorang akan mendapatkan pahala yang besar dari ibadah salatnya, sementara dia tidak memahami tentang hakikat la ilaha illallah? Bagaimana seorang akan bisa meraih keutamaan dari ibadah yang lainnya seperti haji misalnya, yang keutamanya sangat besar, sementara orang tersebut tidak memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang lurus? Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita jalani ini adalah sekarang merupakan proses bagi kita semuanya untuk melihat kembali kepada pondasi agama kita. Sehingga ketika kita melaksanakan amaliyah, baik itu berupa ucapan, demikian juga amaliyah yang ada dalam hati kita, demikian juga amaliyah yang berupa perbuatan, sehingga tidak sia-sia semata, akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika pondasinya itu benar-benar kuat. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang ada di hadapan kita bukanlah kitab yang besar, kitab yang ringkas, kalau boleh dikatakan ya kutaib, kitab kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam mengkaji kitab ini, dan kita bisa mendapatkan faidah berupa kuatnya tauhid dalam diri kita ketika kita membahas kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akan baca mulai dari halaman yang ketiga. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh penulis Syekh Khalil Lafi Sahli. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, para penulis mendahului kitab atau makalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang pertama adalah karena meneladani Al-Quran, di mana Al-Quran itu setiap suratnya diawali dengan Bismillah, kecuali surat apa? At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Kemudian yang kedua adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ketika mengirim surat dakwah, maka beliau memerintahkan kepada katib, kepada penulis, untuk apa? Untuk menuliskan bismillah di awalnya, seperti surat Rasulullah yang tertuju kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqal azimir Rum. Disebutkan di awalnya bismillah.
kemudian setelahnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, penguasa negeri Romawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh semacam itu. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, meneladani para ulama. Dalam penulisan kitab-kitab mereka, mereka adalah menuliskan bismillah di awalnya. Jadi meneladani kitabullah yaitu Al-Quran. Yang kedua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah meneladani kebiasaan para ulama salafan wa khalafan. Dari zaman terdahulu sampai sekarang ini, kebanyakan para ulama memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan faedahnya daripada penyebutan bismillahirrahmanirrahim diharapkan adalah yang pertama untuk isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemudahan dalam aktivitas yang kita lakukan. Dalam hal ini adalah penulis menuliskan faidah-faidah dari pembahasan tentang masalah tauhid. Beliau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga faidah yang lainnya adalah tabarruk, mencari keberkahan dengan menjadikan kalimat Allah lafzul jalalah itu yang disebutkan pertama kali. Jadi seorang dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim artinya ngalap berkah, mencari keberkahan dalam aktivitas yang dikerjakannya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas tentang bismillah. Kemudian kita bacakan muqaddimah dari beliau. Beliau menyebutkan muqaddimah sangat singkat sekali. Sebagaimana kitab ini juga bukanlah kitab yang panjang, yang lebar, sehingga beliau juga menyesuaikan muqaddimah yang beliau sampaikan adalah sangat singkat. Beliau mengatakan hafizahullah taala, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardu as-samad, tanazzaha an kulli naqsin wa 'aib, wa 'anis sahibati wal walad, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk pujian hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk mendapatkannya. Alhamdulillah, segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya kenapa hanya Allah saja yang berhak untuk mendapatkan pujian ataupun sanjungan, maka para ulama menyebutkan jawabannya. Kenapa Allah satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian? Yang pertama adalah karena kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah semuanya adalah sempurna. Tidak ada celah, tidak ada aib sedikit pun. Kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya itu sangat banyak. Kenikmatan yang Allah taala berikan kepada hambanya tidak terbilang, tidak terhitung. Sehingga karena dua sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian. Alhamdulillah, segala puji, segala bentuk pujian yang berhak memilikinya, yang berhak mendapatkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada makhluk, kalau seandainya sekarang dipuja dan dipuji, ketahuilah itu semuanya pemberian dari Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan sesuatu sifat terpuji melainkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak mendapatkan pujian. Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fardu, As-Samad.
Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fardu artinya adalah yang satu, yang esa. As-Samad adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menjadi tempat bergantungnya semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi semua hajat keperluan hambanya. Kemudian disebutkan tanazzaha an kulli naqsin wa aib. Allah itu suci dari segala macam bentuk kekurangan. Allah juga suci dari segala macam bentuk aib ataupun cacat. Allah suci dari segala macam bentuk kekurangan dan juga cacat. Wa anis sahibati wal walad. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari memiliki istri. Demikian juga Allah Maha suci dari memiliki anak. Allah enggak punya istri, Allah enggak punya anak karena kesempurnaan yang Allah taala miliki. Kalau manusia enggak punya istri, sempurna atau tidak sempurna, Pak? Hah? Kurang gitu kan ya. Kalau orang enggak punya istri, ya kurang. Seorang sudah berkeluarga, enggak punya anak, kurang atau sempurna? Ya kurang. Kalau istri pada manusia itu sebagai lambang kesempurnaan, anak pada manusia itu sebagai lambang kesempurnaan. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sempurna, maha kaya. Allah taala tidak butuh kepada sesuatu dari hamba-hambanya, dari makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini yang harus kita pahamkan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ketika kita sudah memahami tidak ada yang sama dengan Allah, kita akan melangkah dalam pembahasan tentang asma wa sifat itu mudah. Ketika dikabarkan Allah Ta'ala memiliki tangan, maka kita katakan sudah pasti beda gitu. Karena kita sudah meyakini dulu pondasinya apa, Allah itu enggak sama dengan makhluk. Ketika kita mau berbicara Allah Ta'ala memiliki wajah, mudah. Karena apa? Sudah kita yakini dalam diri kita Allah itu enggak sama dengan makhluk. Kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita katakan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan yang Allah Ta'ala miliki. Allah Ta'ala punya wajah, Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala punya sifat-sifat yang lainnya, yang gak ada masalah. Kenapa? Sebagian orang begitu takut menetapkan sifat wajah. Wah, madak-madakna menungsa sama Allah gitu. Kita katakan pondasinya dibenerin dulu, Mas. Panjenengan itu ketika berbicara tentang asma wa sifat tidak pakai pondasi yang benar, sehingga ketika tersebut wajah langsung yang dipikirkan sama dengan manusia. Ketika berbicara tangan sudah langsung terbayang seperti manusia. Padahal Allah Ta'ala sebutkan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Zatnya beda, zatnya beda. Sesuatu yang zatnya beda, mungkinkah akan sama dalam sifatnya? Sifat itu cuma sekedar pembahasan cabang daripada zat. Bisa dipahami enggak ini? Bisa dipahami? Jadi antara manusia satu dengan yang lainnya, manusia dewasa dengan anak-anak itu kan, zatnya sudah beda. Mungkinkah sifatnya akan kita samakan? Kan enggak mungkin. Sifat misalnya kekuatan. Anak kecil punya kekuatan? Punya. Orang tua punya kekuatan? Punya. Apakah kita samakan? Tidak kan? Kalau kita berbicara tentang sifat bagi Allah, ya sudah sama seperti zatnya. Zatnya tidak sama dengan manusia, otomatis sifatnya juga tidak sama. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dan dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini juga sangat jelas
bahwasanya pendengaran yang Allah miliki, penglihatan yang Allah Ta'ala miliki sudah dibatasi. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas atau tidak nih? Jelas ya? Pondasi berpikir kita dalam masalah nama dan sifat Allah kita harus kuatkan lagi. Allah itu beda dengan makhluk. Jadi ketika kita menetapkan sifat, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Terjerumus kepada apa? Tasbih misalnya. Karena apa? Sudah kita yakini Allah itu beda dari makhluknya. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan, "Tsumma ssalatu wassalam ala imamil muwahhidin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin." Kemudian salawat berserta salam semoga tercurah terlimpah untuk imamnya ahli tauhid dan juga penghulunya manusia terdahulu dan manusia yang akan datang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga semoga tercurah salawat dan salam bagi keluarga beliau, bagi para sahabat yang suci dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga yaumiddin, hingga hari kiamat. Amma ba'd, adapun setelah itu, kemudian beliau menyebutkan, fahadhihi fawaidu min bab fi babit tauhid jama'tuha min kutubi ahli ilmi. Ini adalah faidah-faidah dari pembahasan tentang tauhid. Jama'tuha yang aku sudah kumpulkan min kutubi ahli ilmi, dari kitabnya para ulama. Thumma ratabtuha, kemudian aku susun, aqsudu biha taqribal ilmi li talibihi wa bayanil haqqi li qasidihi. Kemudian beliau susun faidah-faidah yang beliau ambil dari kitabnya para ulama. Kata beliau, aku bermaksud, aku bertujuan untuk mendekatkan ilmu kepada para pencari ilmu. Maksudnya memudahkan agar para pencari ilmu bisa memahaminya dan menjelaskan kebenaran bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Kemudian tertulis di bawahnya, Khalil Lafi Sahli. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, inilah muqaddimah yang singkat yang beliau sebutkan, hafizahullahu ta'ala. Kita memasuki pembahasan faedah yang pertama di halaman 4. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, al-faidatul ula ta'rifut tauhidi. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, ta'rifut tauhid, arti daripada tauhid. Qala huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min rububiyyatin wa uluhiyyatin wa asma'i wa sifatin. Perhatikan baik-baik, beliau menyebutkan arti daripada tauhid, huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala fi bima yakhtassu bihi, pada perkara yang Allah Ta'ala itu memilikinya secara khusus, pada perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Min rububiyatin, dalam perkara rububiyah, wa uluhiyatin, perkara masalah uluhiyah, wa asma'i wa sifatin, dan juga dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang lagi, beliau menyebutkan tentang tauhid ini adalah, yang dimaksudkan tauhid adalah seorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang
memiliki rububiyah. Allah satu-satunya yang memiliki uluhiyah. Allah satu-satunya yang memiliki asma dan sifat-sifat, nama-nama dan juga sifat-sifat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, secara ringkas yang dimaksudkan dengan rububiyah itu adalah Allah kita yakini sebagai satu-satunya Al-Khaliq, sebagai satu-satunya pencipta. Al-Malik, Allah sebagai satu-satunya penguasa. Al-Mudabbir, Allah sebagai satu-satunya pengatur alam semesta. Ini pokok dari pembahasan tentang masalah rububiyah. Ketika disebutkan rububiyah, maka kita harus meyakini Allah saja yang memilikinya. Rububiyah itu cakupannya 3. Nanti juga akan ada pembahasan tentang masalah itu, yaitu apa? Allah Ta'ala satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur alam semesta. Kemudian uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Adalah al-ubudiyah. Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Allah satu-satunya yang berhak disembah. Selain Allah, Tuhan-Tuhan ataupun yang dipertuhankan manusia itu banyak. Namun yang berhak, yang diibadahi dengan benar itu adalah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama. Allah Ta'ala juga memiliki sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Inti dari pembahasan tauhid asma wa sifat adalah ketika Allah menyebutkan sesuatu nama ataupun sifat itu disandarkan kepada dirinya, kita tetapkan. Ketika kita mendapati satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama ataupun sifat disandarkan kepada Allah, maka kita tetapkan. Intinya adalah seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi jangan sampai kita ketika memahami tauhid, sebagaimana banyak di antara orang mengatakan bahwasanya tauhid itu apa? Meyakini Allah itu satu. Meyakini Allah Ta'ala itu satu. Tauhid bukan hanya terbatas kepada itu saja. Tetapi tauhid yang diminta adalah kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah. Ini yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terusir dari Mekkah, yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperangi oleh orang-orang musyrik, yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak disembah. Kalau saya tanya sama panjenengan, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik di Mekah, mereka tahu nggak sih kalau Allah itu cuma satu? Tahu apa tidak? Tahu. Berarti meyakini Allah cuma satu itu nggak ada manfaatnya ya? Nggak ada manfaatnya. Mereka tahu nggak sih kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta? Tahu. Mereka tahu nggak sih Allah Ta'ala penguasa alam semesta? Tahu. Mereka orang-orang musyrik itu tahu nggak sih kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pengatur alam semesta? Tahu. Bahkan mereka yakin yang menurunkan hujan itu Allah. Yang mengatur alam semesta dengan begitu teratur itu Allah. Mereka tahu banget. Itu semuanya tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang terjaga darahnya. Tidak menjadikan mereka kemudian diakui sebagai orang muslim. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tauhid yang dituntut dari seorang hamba adalah pengakuan hanya Allah saja yang berhak disembah.
Pengakuan semacam ini yang akan bernilai di hadapan Allah. Sehingga Nabi SAW beliau itu mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang jika engkau mengatakannya, aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait apa sih? Apakah terkait penciptaan? Enggak. Sudah tahu Abu Talib itu. Abu Talib itu tahu yang memberikan rizki itu Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Abu Talib tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah. Abu Talib tahu. Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Wahai pamanku, ikrarkan bahwa Allah saja yang berhak disembah. Kalau panjenengan mengucapkan ini, aku bela panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik ayat yang disampaikan oleh penulis di sini. Surat Maryam ayat yang ke-65. Qala ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawat wal ardi. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbnya langit, Rabbnya bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Allah Rabb langit, Allah Rabb bumi, maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Yang terdapat antara bumi dengan langit itu semuanya di bawah kekuasaan Allah dalam masalah rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang tauhid rububiyah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah dia, sembahlah Allah, dan bersabarlah dalam peribadahan kepadanya. Ini mengisyaratkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa yang berhak disembah itu yang punya rububiyah. Allah satu-satunya yang berhak disembah, karena memang rububiyah yang ada pada Allah itu sempurna. Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ketika ditanyakan kenapa kita beribadah kepada Allah, runutannya ini Bapak Ibu, karena Allah Ta'ala penguasa langit dan bumi. Karena Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi. Kemudian diperintahkan kan, fa'budhu, sembahlah dia, sembahlah Allah gitu. Runutannya, kita meyakini rububiyah, kemudian kita beribadah kepada Allah. Jadi ketika ditanyakan kenapa Allah berhak disembah, karena Allah yang punya apa tadi? Rububiyah yang sempurna. Kalau ditanyakan lagi, kenapa selain Allah nggak berhak disembah? Karena selain Allah nggak punya rububiyah sama sekali. Selain Allah itu nggak punya rububiyah sama sekali, maka nggak berhak untuk disembah, nggak berhak untuk diagungkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui apa ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini tauhid asma wa sifat. Artinya dari ayat ini adalah tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang selain Allah itu makhluk. Yang khalik cuma Allah saja, selain Allah makhluk. Maka ya tidak akan ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah faedah yang pertama, yaitu tentang arti dari tauhid.
Bahwasanya tauhid itu kita meyakini Allah satu-satunya yang menguasai rububiyah atau yang memiliki rububiyah. Kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kita juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang sempurna dan juga sifat-sifat yang mulia. Hanya Allah taala yang memiliki itu. Kita lanjutkan. Al-faidatu tsaniyah aqsamut tauhidi. Faidah yang kedua tentang aqsamut tauhid, macam-macam tauhid atau tentang pembagian tauhid. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, penulis semoga Allah menjaganya, beliau mengatakan yanqasimut tauhidu ila thalathati aqsamin. Tauhid itu terbagi kepada 3 macam. Qala al-qismul awwalu tauhidur rububiyah. Yang pertama daripada tauhid itu adalah tauhid rububiyah. Tadi sudah kita sedikit singgung. Beliau mengatakan huwa ifradullahi jalla wa ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Yang dimaksudkan tauhid rububiyah itu ifradullah, meyakini Allah saja satu-satunya yang menguasai al-khalq, yaitu apa? Penciptaan, wal mulk, kekuasaan, wat tadbir, dan pengaturan. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur alam semesta. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Allah yang telah menciptakan manusia dan telah menciptakan perbuatan manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah dikatakan sebagai pencipta perbuatan manusia. Itu maksudnya bagaimana? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan secara langsung? Dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan manusia itu, yang menciptakan kehendak pada manusia itu. Allah juga yang menciptakan kekuatan pada manusia tersebut. Fisik, kekuatan, kehendak, itulah yang menjadi sebab terwujudnya satu amalan, perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya. Maka apa yang dikerjakan oleh manusia tersebut pada hakikatnya ya ciptaan Allah gitu. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan wallahu khalaqakum, dan Allah dialah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah semata mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Hanya milik Allah semata kerajaan langit dan juga bumi. Kita lanjutkan. Qala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq fama ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, man yarzuqukum minas sama, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang menghidupkan, yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur urusan? Fasayaquluna Allah, mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, apakah kalian tidak takut kepada Allah? Jadi orang-orang musyrik itu mengikrarkan tentang rububiyah Allah itu, Masya Allah. Yang menguasai pendengaran, mereka mengatakan Allah. Yang menguasai penglihatan, mereka mengatakan Allah. Yang memberikan rizki dari langit, Allah kata mereka. Yang memberikan rizki dari bumi, Allah kata mereka. Yang bisa mengeluarkan sesuatu yang dari yang hidup, sesuatu yang mati dari yang hidup, mereka mengatakan Allah. Demikian juga sebaliknya. Mereka tahu banget tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, faqul, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, apakah kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan menyekutukan Allah dalam masalah apa? Uluhiyah. Kalian tidak takut nih, kalian sudah berikrar tentang rububiyah, tapi beribadahnya kepada Allah dan juga kepada yang lain gitu. Kalian gak takut ini. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, maka demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian yang hak, yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, apa yang setelah kebenaran itu adalah merupakan kesesatan. Fa anna tusrafun, mengapa kalian itu bisa dipalingkan? Mereka orang-orang musyrik itu sudah faham benar-benar paham tentang masalah apa? Rububiyah. Kok bisa-bisanya nyembahnya kepada selain Allah itu? Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, fa anna tusrafun. Mengapa kalian itu masih bisa dipalingkan? Padahal kalian sudah harusnya runutannya beriman Allah yang memberikan kehidupan, beriman Allah yang memberikan kesehatan, beriman kepada Allah yang memberikan rezeki. Harusnya ya beribadahlah hanya kepada Allah. Buat apa sih beribadah kepada selain Allah yang gak punya sedikit pun di alam semesta ini? Yang selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, selain Allah itu enggak memiliki kekuasaan meskipun hanya sebesar kulit ari. Qitmir itu apa, Pak? Kulit yang ada pada biji kurma, yang sangat tipis itu. Tipis apa tidak? Sangat tipis. Sembahan-sembahan selain Allah sehebat apapun, ma yamlikuna min qitmir, sembahan apapun selain Allah itu enggak punya meskipun hanya seukuran kulit ari daripada biji kurma tersebut. Amwatun ghairu ahya, sembahan-sembahan selain Allah itu adalah benda mati, tidak hidup. Sangat hina sekali manusia yang sudah tahu tentang rububiyah Allah yang sempurna, kemudian tidak mau beribadah hanya kepada Allah semata, malah beribadahnya kepada benda-benda mati yang tidak memberikan rizki, yang tidak bisa menghidupkan, yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Bahkan yang disembah itu kadang-kadang merupakan simbol-simbol, yang patung ataupun simbol-simbol lainnya. Mau diapain juga nggak bakal protes gitu kan? Lalat singgah di hidungnya nggak bisa ngusir. Dikasih asap banyak banget nggak keplekikan gitu. Iya kan? Sangat hina sekali. Kalau seandainya sekarang ada patung yang diagungkan, yang disembah itu, kemudian bisa nangkap nyamuk 10 saja gitu sudah heboh. Ya apa tidak?
ada patung di daerah tertentu yang diagungkan oleh pengikut-pengikutnya gitu ya. Kemudian bisa nangkep nyamuk 10 dimasukkan ke dalam plastik, dipegang sendiri seperti ini. Kira-kira bakal viral apa enggak beritanya? Astagfirullah. Yang kayak gitu viral. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya, antara keduanya gitu ya, enggak pernah diviralkan gitu. Enggak pernah tersadar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa memahami tauhid dengan benar dan juga bisa melaksanakan konsekuensi daripada tauhid berupa peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita lanjutkan. Ats-tsani, yang kedua, tauhidul uluhiyah. Jenis tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu meyakini keesaan Allah dengan peribadahan. Artinya mempersembahkan ibadah semuanya hanya kepada Allah. Orang yang bertauhid tidak pernah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ini yang dimaksudkan ifradullahi bil ibadah. Meyakini bahwasanya Allah saja yang berhak disembah. Ini yang harus kita fahami daripada kalimat la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Tugas kita di kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat yang ke-36. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Allah sudah mengutus utusan di setiap umat. Yang rasul tersebut, utusan tersebut mengatakan kepada kaumnya, u'budullah, tinggalkanlah ibadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah peribadahan kepada taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu namanya taghut. Kemudian beliau menyebutkan an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah dari hamba. Hak Allah dari hamba berarti kewajiban hamba kepada Allah. Apa kewajiban hamba kepada Allah? Ay ya'buduhu, untuk beribadah hanya kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada pertanyaan disampaikan kepada panjenengan, kewajiban kita, tolong dipilih ya, jawabannya A, B gitu. Pertanyaannya seperti ini, mana yang lebih wajib? Mana yang paling wajib di antara dua hal, mana yang paling wajib bagi seorang muslim? Pilihannya A, beriman kepada Allah, B, kufur kepada sembahan-sembahan selain Allah. Mana yang harus didahulukan? Sebelah sini ada jawaban. Mana yang harus didahulukan? Iman kepada Allah atau kufur kepada sembahan-sembahan selain Allah? Sebelah sini,
Jawabannya apa? Kufur kepada Allah, kepada selain Allah. Kufur kepada selain Allah. Sebelah sini. Iman kepada Allah atau kufur kepada selain Allah? Kufur. Sekarang saya tanya, alasannya kenapa? Kalau ayat wa may yakfur bit-taghut itu sebagian orang hafal, sebagiannya nggak hafal. Ada yang semuanya hafal. Kalau di La ilaha illallah, barakallahu fiik. Apa yang kita persaksikan di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu jelas sekali menunjukkan kepada kita kewajiban kita itu kufur dulu kepada sembahan-sembahan selain Allah, kemudian kita baru beriman kepada Allah. Kalau panjenengan menjawab yang pertama wajib itu ya iman kepada Allah. Saya tanyakan sekarang, apakah persaksian panjenengan itu mengatakan asyhadu illallah la ilaha? Atau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah? Mana yang meniadakan, yang kufur yang mana? Yang depan kan? La ilaha dulu. Maka ini yang dimaksudkan. Kita itu ya nggak mungkin dibelakangkan ya. Gak mungkin kan Ustaz? Seorang sekarang ada orang non-Islam kemudian bersaksi, saya masuk Islam, saya beriman kepada Allah, kemudian dia menyatakan asyhadu illallah la ilaha. Bener gak syahadatnya seperti itu? Sah gak Islamnya kalau seperti itu? Karena dia mengatakan saya harus beriman kepada Allah, kemudian kufur kepada selain Allah. Ya gak bisa. Kalimat syahadat itu nggak bisa dirubah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dikufuri dulu sembahan-sembahan yang ada, kemudian baru ditetapkan hanya kepada Allah. Harus beriman kepada Allah itu setelahnya, setelah kufur kepada tauhid, apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Paling enggak ya selesai pembahasan tauhid ini 1, 2, 3 gitu ya. Bismillah. Al-qismu tsalits, tauhidul asma'i was sifat. Yang ketiga, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang tauhid asma wa sifat itu adalah sebenarnya simple. Sebenarnya mudah. Yang menjadi seolah-olah sangat ruwet itu adalah ketika ada orang-orang yang membuat ruwet. Asalnya cuma menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang ada di dalam Quran, ada yang di dalam hadis. Kita tetapkan semuanya, sudah selesai. Namun ahli kalam mereka itu memasukkan ke dalam pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah apa? Dengan logika, dengan akal mereka. Sehingga menjadi ruwetlah pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Simak baik-baik penjelasan beliau di sini. Tentang tauhid asma wa sifat itu simpel banget. Beliau mengatakan huwa itsbatu ma atsbatallahu li nafsihi minal asma'i was sifat wa nafyu ma nafahu anhu minas sifat ala al-wajhi al-la'iq bihi min ghairi ta'tilin wala takyifin wala tamthilin wala tahrif. Yang dimaksudkan dengan tauhid asma wa sifat adalah itsbat, menetapkan ma atsbatallahu li nafsihi, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, minal asma'i was sifat, dari nama-nama dan juga sifat-sifat. Ketika Allah menyebutkan tentang dirinya, bahwasanya Allah punya nama tertentu, sifat tertentu, ya kita tetapkan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena Allah a'lamu binafsihi, Allah itu paling tahu tentang dirinya. Dan disinilah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena Allah paling tahu tentang dirinya. Kalau Allah sudah menyebutkan Allah punya wajah di dalam Al-Quran,
Kenapa kita harus mengatakan bahwasanya wajah itu maksudnya kayak gini? Wah, Allah sendiri mengatakan wajah kok. Allah sendiri yang mengatakan Allah punya tangan kok. Allah itu lebih tahu daripada apa? Daripada kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui dan kalian itu tidak mengetahui. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama dalam masalah asma sifat adalah kita tetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya berupa nama dan sifat, kita tetapkan. Wa nafyu ma nafahu anhu, dan kita tiadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya, minas sifat, daripada sifat-sifat yang ada, alal wajhil laiq bihi, sesuai dengan yang pantas, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menetapkan nama dan sifat, ya langsung kita katakan sesuai dengan keagungan dan juga kesempurnaan yang Allah taala miliki. Jadi tidak ada kerancuan lagi. Kalau kita katakan atau dikatakan kepada kita, Pak, Allah punya tangan, benar nih, serius? Iya, Allah punya tangan. Berapa tangan Allah? Kita katakan tangan Allah itu 2. Kita katakan seperti itu karena ayatnya jelas, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu adalah terbuka. Kedua tangan Allah disebutkan seperti itu. Kedua tangan Allah terbuka. Sekali lagi, jangan kita bayangkan Allah itu tangannya seperti kita, karena tadi sudah saya ingatkan, Allah itu beda dengan makhluk. Allah itu beda dengan makhluk. Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan yang Allah Ta'ala miliki. Demikian juga sifat-sifat yang lainnya, yang kalau sampai tergambar, terbayang dalam diri kita, ada penyerupaan dengan makhluk, sudah kita katakan Allah punya sifat ini, kemudian kita katakan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan yang Allah Ta'ala miliki. Di sini disebutkan min ghairi ta'tilin, tanpa meniadakan. Ketika ayat sudah berbicara satu sifat, ketika hadis berbicara, ya sudah, jangan ditaktil, jangan ditiadakan. Wala takyif, dan tidak boleh juga membagaimanakan. Artinya gimana sih bertanya tentang apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang sifat, tadi sudah saya isyaratkan, itu adalah merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Ketika kita katakan zat Allah itu enggak bisa dilihat, maka demikian juga apa? Sifatnya. Maka tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana tangan Allah misalnya, bagaimana wajah Allah misalnya. Enggak boleh kita katakan seperti itu. Karena ini sudah membagaimanakan. Ahlus sunnah menetapkan sifat bagi Allah tanpa takyif, tanpa menyebutkan tentang bagaimananya. Wala tamthilin, dan tidak menyerupakan. Wala tahrifin, tidak memalingkan makna. Tangan ditafsirkan dengan kekuatan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi tangan ya tangan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan yang Allah Ta'ala miliki. Kemudian di sini beliau menyebutkan dalilnya, qala Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memiliki al asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Orang-orang yang menyimpangkan nama-nama dan sifat Allah, tinggalkan saja, karena sesungguhnya mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat yang tadi sudah kita lewati.
Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, ini dasar pemahaman kita terkait dengan nama-nama dan sifat Allah. Enggak ada yang sama dengan Allah. Sesuatu pun gitu ya. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan Allah Ta'ala berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pembahasan tentang 3 macam tauhid. Dan saya ingatkan kembali, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat yang kita tertuntut untuk menerapkan dalam kehidupan kita, dalam artian yang terpenting itu adalah tauhid apa tadi? Asma sifat, uluhiyah atau rububiyah yang paling penting? Uluhiyah, yang menjadikan Nabi SAW diperangi habis-habisan, itu tauhid uluhiyah. Yang menjadikan Nabi terusir sampai berhijrah ke Madinah, itu tauhid uluhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk pembahasan malam ini saya cukupkan sampai di faidah yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tentang kitab ini di majelis yang akan datang biidznillah ta'ala. Sekiranya mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan, saya persilahkan. Mungkin ada yang ditanyakan belum jelas misalnya terkait dengan pemaparan penulis, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita kaji di kesempatan malam hari ini bisa dipahami dengan baik dan menjadikan kita semakin memahami tentang tauhid sebagai landasan daripada agama kita. Dengan memahami tauhid dengan benar, insyaallah harapan untuk diterima amal ibadah kita itu semakin besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.